selamat pagi, apa kabar? Kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Tetap semangat kan untuk belajar firman Tuhan? Ayo kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami kembali akan belajar firman Tuhan. Engkau pimpin acara ini sampai pada akhirnya nanti. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita hari ini belajar dari Zakaria 12 ayat 10 sampai 14. Buka Alkitabnya sama-sama. Yuk kita baca. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad-rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Adik-adik, jika ada seseorang yang meninggal masih muda, kemudian meninggalnya itu karena dibunuh, ditikam, sedih nggak? Pasti sedih sekali ya, pasti kaget. Semua keluarganya pasti menangisi dia. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan, roh kasih dan roh permohonan, roh untuk berdoa kepada siapa? Kepada keluarga Daud dan atas penduduk kota Yerusalem. Karena di situ dikatakan mereka akan memandang dia yang tertikam. Waktu itu Nabi Zakaria mengatakan seperti itu. Kita sekarang tahu siapa yang sudah tertikam? Ya, itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita, tertikam di atas kayu salib. Ya, lambungnya ditikam oleh tombak, bukan pisau dapur, ya, tetapi oleh tombak. Kemudian kepalanya dikasih mahkota, tetapi mahkotanya mahkota duri, sehingga kepalanya berdarah. Kemudian tangan dan kakinya dipaku, keluar darah. Pokoknya seluruh tubuhnya penuh darah, terluka. Di sini semua orang akan menangisi, akan ingat itu. Kita juga saat ini kita diminta oleh Tuhan untuk kita senantiasa ingat akan korban Yesus di atas kayu salib. Dan tadi apa dibilang? Mencurahkan roh pengasihan. Jadi kita ini harus ada kasih dan harus ada senantiasa keinginan untuk berdoa. Jadi kalau kita ingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita akan pasti bersyukur, banyak berdoa kepada Tuhan, dan pasti kita akan mengasihi Tuhan terutama, kemudian mengasihi sesama juga, ya, teman, keluarga, ya, dan yang terutama saat kita banyak berdoa kepada Tuhan, banyak baca firman Tuhan, nanti kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, membuat kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi, ingat akan pengorbanan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan segala sesuatu ini
mengasihi teman, mengasihi keluarga, mengasihi siapapun itu karena kita melihat teladan Kristus di atas kayu salib. Dia sudah begitu besar berbuat untuk kita, mengasihi kita, maka kita juga mengasihi Dia, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Dengan cara taat dan setia kepada Tuhan. Tidak lagi main-main, tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat Tuhan sedih. Ya, kita kembali ingat apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Begitu besar, begitu mengerikan Tuhan meninggal di atas kayu salib, mati di atas kayu salib buat kita, supaya kita selamat, supaya kita berbahagia sesudah mati di dunia ini. Kita tidak mati terus, tetapi Tuhan bangkitkan, Tuhan bawa kita ke dalam surga, kerajaan surga, tempat Dia tinggal. Nah, Tuhan maunya seperti itu, supaya kita semua hidup bersama Dia kelak. Nah, saat ini di dunia ini kita harus taat dan setia. Kita harus bersyukur, berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan, lakukan di atas kayu salib. Jadi kita perbanyak berdoa, kita perbanyak mengasihi. Tuhan mau itu kita melakukan. Nah, jadi tidak ada lagi yang membenci mamahnya, papahnya, atau marah-marah ke mama papa, atau mencontek, atau bertengkar sama teman, atau ogah-ogahan untuk beribadah, ogah-ogahan untuk sekolah minggu misalkan, ogah-ogahan untuk belajar, untuk tidak berbuat baik, males-malesan main HP aja misalkan. Tidak lagi seperti itu, karena kita kalau melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita tidak boleh bermain-main lagi. Maksudnya tidak boleh berleha-leha lagi. Kita harus semangat memuji Tuhan, beribadah, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan hidup benar. Mengasihi, menghormati orang tua, mengasihi teman, keluarga, mengasihi Tuhan di atas segalanya. Itu berarti kalau kita melakukan semua itu, kita taat dan setia, ikut sekolah minggu, ikut habatus, ya, baca firman Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Tidak lagi harus disuruh-suruh belajar, tidak lagi harus disuruh-suruh untuk bangun pagi-pagi ibadah misalkan, tidak lagi malas untuk berdoa misalkan, ya. Harus dengar-dengaran kepada mama papa. Nah, itu sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, tidak membuat Tuhan sedih lagi. Jadi perbanyaklah berdoa dan mengasihi hari ini, karena kita ingat korban Tuhan Yesus di atas kayu salib, ya, supaya Tuhan tidak sedih melihat kita. Mengerti adik-adik? Yuk kita mulai hari ini kita bersemangat untuk mengasihi Tuhan dengan cara menghormati orang tua, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia, tidak lagi malas-malasan, tidak lagi bertengkar, tidak lagi jahat ke mama papa, tidak lagi jahat ke saudara atau teman, ya, tidak lagi mencontek, tetapi menjadi anak-anak yang rajin dalam segala hal, dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang benar, ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pagi ini Engkau sudah membawa kami untuk kami ingat selalu untuk berdoa dan mengasihi, karena Tuhan sudah melakukan itu semua bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib, membuat kami bersemangat, membuat kami bersyukur punya Engkau di dalam hidup kami. Untuk kami juga melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupan kami, menjauhi kami dari segala kejahatan dan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.